Yang pertama yang kami sikapi, setelah kami menyikapi itu, seluruh kegiatan belajar mengajar di UIRA atau di universitas kami itu dilakukan secara daring. Baik. Kecuali praktikum. Di praktikum, tata boga, tata hidangan, kamar, itu kami tunda pelaksanaannya nanti pada bulan Agustus. Mudah-mudahan kondisi COVID ini menurut prediksi kita bersama itu Juni ini sudah selesai. Yang berikutnya mahasiswa Universitas Dianapura itu kan seharusnya itu ada yang beberapa sudah mengalami habis masa studinya, kita perpanjang sesuai dengan edaran dari kementerian, perpanjang 1 semester. Yang berikutnya juga yang kami lakukan adalah penyesuaian atau mahasiswa yang on the job training di hotel, ada di industri, ada di rumah sakit dan sebagainya, itu kami pulangkan atau kami tunda gininya. Kami tarik ke kampus dan tidak melakukan PKL lagi. Penyesuaian yang lainnya yang kami lakukan di tingkat internal itu skripsi atau tugas akhir itu dulu kan penelitian lapangan. Kami sesuaikan untuk menjadi penelitian semacam desk research, survei online dan sejenisnya. Ada beberapa program yang kami tunda atau kami tunda. Misalnya wisuda bulan Juni ini kami tunda menjadi Oktober. Kira-kira begitu yang kami sikapi, yang di tingkat internal. Dan semua dosen dan sivitas akademika kami larang untuk pergi keluar daerah atau keluar negeri, kecuali ada hal-hal yang mendesak, dan itu pun mereka harus mendapat rekomendasi dari otoritas yang berwenang. Demikian. Baik, berarti tetap dibatasi untuk pergerakan mobilitas dari tenaga pendidiknya juga berarti Pak ya? Iya. Tadi juga Bapak sempat menyampaikan terkait pendidikan daring yang sudah dilaksanakan dan ada juga program yang harus ditunda seperti itu, seperti PKL dan lain sebagainya. Lalu untuk daringnya sendiri, kira-kira selama ini hampir sudah mungkin 1 bulanan Pak ya, mungkin ada kendala dari sistem pendidikan yang telah dijalankan secara online Pak? Ya, kami jalankan sudah 2 bulan ya, bukan 1 bulan. Oke. Kendalanya yang paling muncul itu bahwa tingkat keterampilan dosen itu kan tidak sama. Mahasiswa juga tidak sama. Ada yang muda-muda itu cepat ya paham kuliah online ini. Apalagi sekarang banyak sekali pilihan aplikasinya. Ada yang Zoom, ada yang Google Meet, dan banyak sekali. Dan itu setelah kita jalankan kadang-kadang juga kan kita terjebak di versi suruh upgrade premium. Itu juga jadi tantangan kita bersama. Tantangan yang lainnya, banyak juga mahasiswa mengeluh. Karena apa? Tiba-tiba kan kebutuhan kuotanya meningkat. Sementara keadaan lagi sulit. Orang tua juga sedang sulit ekonominya. Itu tantangan kita bersama, mungkin tidak hanya kami saja, tetapi juga hampir di seluruh Indonesia mungkin. Biaya pulsa, harga pulsa di Indonesia kan termasuk mungkin juga termahal di Asia Tenggara ya. Itu juga menjadi tantangan kita bersama, tidak hanya Undira saja, tetapi tantangan pelajar, siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Baik. Itu kira-kira tantangan. Ya, Bapak, terkait dengan pandemi COVID-19 ini yang seperti Bapak sampaikan tadi, tentunya akan berimbas kepada sektor ekonomi yang mungkin akan berimbas juga secara tidak langsung, baik seperti tadi Bapak sampaikan pulsa dan lain sebagainya, atau dengan pembayaran SPP mungkin, atau biaya operasional lain yang harus dibayarkan mahasiswa sendiri. Itu bagaimana untuk dari Undira sendiri menyikapinya, Pak? Kami sungguh sangat paham kondisi itu ya. Kita juga turun ke lapangan melihat kondisi, membaca berita-berita di media, di TV dan sebagainya, di media yang lainnya. Pertama yang kita concernkan itu adalah menghindari mahasiswa untuk DO. DO itu tidak baik juga untuk kami, mahasiswa DO kan kami juga putus siklus, jadi siklus kehidupan terputus gitu. Apalagi kami swasta mengandalkan dana masyarakat untuk mengelola perguruan tinggi. Langkah-langkah yang kami
lakukan itu di tingkat internal untuk mahasiswa kami itu memberikan kelonggaran atau mengundurkan batas pembayaran. Contohnya ini, tanggal 13 Maret itu terakhir membayar SKS. Kita undur menjadi 1 bulan kemudian, 13 April. Pembayaran SPP semestinya 8 Juni terakhir, kita undur jadi 21 Agustus 2020. Jadi itu langkah-langkahnya yang kami lakukan. Kami juga memberikan bantuan paket kuota sebesar 150.000 per mahasiswa. Okay. Yang dipotong langsung dari pembayaran SPP. Itu lumayan besar juga jumlahnya. Jika kita kalikan ya, mahasiswa aktif kami 3.000 kali 150.000 itu lumayan juga dong, 450 jutaan juga. Itu yang kami lakukan. Berarti memang dari Undira sendiri sudah memberikan sebuah kelonggaran seperti itu untuk para mahasiswanya, seperti itu Pak ya? Nah, sudah. Kita memaklumi keadaan juga, faktanya ekonomi sulit. Ya, kita sikapi dengan pelonggaran masa pembayaran kita perpanjang. Okay. Bantuan, ingin saya tambahkan lagi. Silakan Pak. Tadi pagi itu kan kami diundang oleh gubernur, dan gubernur juga tadi menyerahkan bansos untuk siswa dan mahasiswa. Kami kecipratan juga di Undira. Baik. Jadi kami itu nanti akan kami juga umumkan di mahasiswa, bagi yang mahasiswa yang memang benar-benar memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Kami dapat 100 bansos untuk mahasiswa, 100 orang untuk 100 orang, yang persatuan itu 1.500.000. Jadi Undira dapat 100 bansos untuk mahasiswa. Itu mungkin juga dapat mengurangi yang minimal 100 orang tidak jadi DO lah, begitu kira-kira. Ya. Berarti memang sudah ada bantuan juga dari pemerintah seperti itu Pak ya, atensinya untuk dengan situasi seperti ini? Sudah, tadi pagi kita diundang di kantor gubernur untuk menerima dokumen itu. Dan juga semua teman-teman perguruan tinggi yang lainnya juga terima. Itu ada 32 perguruan tinggi, dan ada juga SD, SMP, SMA, SMK swasta se-Bali itu mendapat bansos. Karena swasta kan tidak dapat, yang paling terdampak itu swasta, karena mereka mau bayar SPP, sedangkan anak-anak negeri kan sudah ada bantuan. Perguruan tinggi itu mau baik negeri maupun swasta kan mahasiswanya juga membayar SPP juga. Jadi untuk tingkat perguruan tinggi, PTN dan PTS itu diberikan bansos, tapi jumlahnya terbatas, jadi tidak semua mahasiswa diseleksi nanti. Oke, baik Pak. Kalau dari saat ini untuk di Undira sendiri, artinya kegiatan yang secara offline atau langsung itu sudah mungkin sementara ini full ditiadakan, seperti itu Pak ya? Oh belum, kami belum berani. Kami belum berani melanggar himbauan pemerintah, khususnya gubernur ya. Karena itu sangat berisiko. Berisiko untuk kami sendiri, berisiko untuk mahasiswa, berisiko untuk institusi kami. Kami tunda, seperti wisuda kan kami tunda. Praktikum, ada beberapa praktikum semester ini kami tunda di bulan Agustus kita lakukan. Wisuda kami pindahkan ke Oktober. Jadi kami hanya beberapa pegawai seperti kebersihan, kebun, security itu yang rutin masuk bergiliran, karena kan kebun itu kan tidak bisa dibersihkan dari rumah. Satpam itu kan harus tetap bekerja gitu. Demikian kira-kira. Ya, kira-kira kalau untuk staf Bapak atau yang masih harus bekerja dengan secara langsung seperti Bapak sampaikan tadi, satpamnya, lalu tukang kebunnya, bagaimana penanganan atau bagaimana protokol kesehatan yang dilaksanakan sendiri di dalam kampus itu sendiri, Pak? Dari sejak awal baru muncul isu itu, kami sudah melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh lingkungan kampus. Gedung kami semprot semua itu. Sampai ke pojok-pojoknya, kalian juga sambil mencegah DB gitu, biar nyamuknya mati juga. Ya, betul. Kemudian kami juga menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan
kami lengkapi itu semua gedung itu masing-masing. Kami punya 5 gedung, 6 gedung itu semua kali 2 itu ada berapa? Ada 12 tempat cuci, dan di depan lobi juga ada. Jadi anak-anak yang mahasiswa yang datang untuk mendaftar mahasiswa baru itu, mereka sudah tangan harus bersih dulu sebelum masuk ke lobi. Jadi protokol kesehatan pun sudah sangat diperhatikan di Undira sendiri, seperti itu Pak ya? Ya sudah kami lakukan. Apalagi kami kan punya prodi kesehatan juga, punya fisioterapi dan sebagainya. Kami juga disinfektan kami racik sendiri, karena kami juga punya lab biomedis juga. Jadi mereka dosen-dosen itu yang meracik dan mencampurnya. Kami juga sumbangkan itu ke beberapa instansi. Masker sudah kami lakukan, komunikasi, tata cara, cuci tangan dan sebagainya. Kami malah sudah sosialisasikan ke masyarakat di massal, kami upload di YouTube dan sebagainya, itu sudah kami lakukan. Oke, baik, berarti ada juga kegiatan sosial yang dibagikan ke masyarakat dari Undira sendiri, seperti Pak ya, terkait pandemi ini. Ya, baik. Kami kemarin beberapa minggu yang lalu kami menyerahkan cairan disinfektan itu buatan kami sendiri di lab kami, itu 132 liter ke Satgas Covid provinsi. Kami juga berkontribusi juga bareng-bareng dengan teman-teman di APTISI. Ya, memang itu persatuan kami di APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Bali. Itu juga menyumbangkan sejumlah dana, kami kumpulkan bersama untuk penyiapan APD dan masker dan sebagainya. Kami juga ada menyerahkan cairan disinfektan ke desa di mana kami berada, berlokasi di Desa Dalung dan sebagainya. Itu kami lakukan. Bahkan kami terima memberikan sembako kepada anak-anak kos-kosan yang tidak sempat pulang sebelum ini. Mereka itu kan dari luar daerah, dari NTT, dari Kupang dan sebagainya, kami berikan sembako. Walaupun jumlahnya tidak banyak juga, tapi adalah minimal membantu sosial. Seperti itu Pak ya. Ya. Oke Pak Gusti, terakhir mungkin terkait pandemi ini Pak, mungkin harapan bagi dunia pendidikan tinggi dan tentunya secara luas bagi kehidupan masyarakat bagaimana Pak? Saya kira faktanya kita baca di media juga, dan tadi juga Pak Gubernur juga menyatakan bahwa tingkat penanganan COVID di Bali ini kan tercatat sebagai penanganan terbaik di Indonesia. Ya, dengan tingkat kesembuhan sekitar 67%. Jauh di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional kan sekisaran 19%. Harapan dengan ini, harapannya ya cepat-cepat kembali normal suasana ini, sehingga kita bisa hidup normal, bekerja kembali dengan normal, kuliah dengan normal, sekolah dengan normal, mengajar dengan normal. Itu harapan kami di perguruan tinggi yang pertama. Harapan kami yang kedua, dampak ini kan walaupun COVID ini sudah selesai, dampaknya kan masih ada. Mungkin 2-3 bulan sampai 6 bulan ke depan itu dampaknya masih terasa. Saya kira gerakan Pemda provinsi ini dengan memberikan bansos kepada siswa dan mahasiswa ini perlu ditiru nih oleh Pemda-Pemda yang lainnya di Pemda kabupaten misalnya. Kan warganya banyak terdampak itu. Itu harapan kami. Itu perlu dicontoh itu. Ya, karena untuk recovery sendiri tidak mungkin bisa hanya 1 bulan, 2 bulan, pasti masih akan ada dampak yang tertinggal seperti itu Pak ya. Oh jelas, dampaknya ini saya memperkirakan pariwisata tidak bisa di-recovery. Bulan depan kita mengundang wisatawan untuk datang, saya kira enggak. Itu terlalu berisiko. Mungkin kita 3 bulan atau 6 bulan kita kosongkan dulu, kita sterilkan dulu, setelah itu baru kita mulai recovery. Ini kan beda sekali dengan bom yang kita pernah alami. Ini tidak lokal ini dampaknya, tapi mendunia yang bisa, pandemi ini bisa jadi pandemi kedua kalau kita salah menangani. Kira-kira begitu. Harapan kami yang lainnya, kami di tingkat perguruan tinggi itu optimis bahwa masalah pandemi COVID-19 ini saya kira akan cepat berakhir sepanjang
kita sebagai masyarakat juga disiplin, mengikuti himbauan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, peduli dengan diri sendiri, peduli dengan lingkungan, saya kira akan cepat berakhir. Ya. Saya kira demikian. Nggih, Astungkara, semoga cepat berakhir pandemi COVID-19 ini, Pak. Nggih, terima kasih Bapak Dr. Igusti Bagus Ray Utamo selaku Rektor Undira atas waktunya, Pak. Nggih. Dan pemirsa, saya Arna Suputra pamit undur diri. Selamat malam. Om Santi 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 Om.